There's an imposter among us. Mungkin kalian kenal istilah itu dari game yang sempat viral, yaitu Among Us. Tapi kalian tahu nggak sih, jauh sebelum game itu ada, tepatnya pada tahun 1995, ada film impostor-impostoran yang seru banget nih. Plot twistnya pecah dar-der banget, pokoknya bikin kalian ngakak. Film ini berjudul The Usual Suspect. Rilis pada tahun 1995 dan disutradarai oleh Bryan Singer, film ini bergenre neo-noir criminal action. Film ini dibuka dengan adegan brutal di mana Keaton yang sudah terlemah dan jatuh ingin membakar kapal. Tetapi usahanya itu digagalkan oleh sosok misterius yang diketahui bernama Kaiser. I can feel my legs. Kaiser. Lalu sempat terjadi obrolan kecil hingga pada akhirnya Keaton ditembak. Lalu Kaiser Soze membakar kapal menggunakan puntung rokoknya yang dijatuhkan tepat di tumpahan minyak. Satu-satunya orang yang selamat dari tragedi kapal kargo ini adalah Verbal Kint yang kemudian diinterogasi oleh Agent Dave Kujan. Verbal Kint menceritakan kisah bagaimana ia dan 4 penjahat lainnya, yaitu Dean Keaton, Michael McManus, Fred Fenster, dan juga Todd Hackney, dipertemukan secara kebetulan di barisan identifikasi polisi Rio. And that was how it started. The 5 of us being brought in on a trumped-up charge to be leaned on by half-wits. Lalu mereka memutuskan untuk bekerja sama dalam serangkaian perampokan kecil. Aksi mereka ini menarik perhatian seorang misterius bernama Kobayashi, yang kemudian memaksa mereka untuk melakukan perampokan yang lebih besar. Untuk kliennya yang tak kalah misterius juga, yaitu Kaiser Soze. I am Mr. Kobayashi. I have been asked by my employer to bring a proposal to you gentlemen. Who's your boss? I work for Kaiser Soze. Jadi seluruh cerita film ini berisi pengalaman masa kini dan juga flashback kesaksian dari Verbal Kint selama interogasinya. What lawyer, Verbal? You know, back when I was in that barbershop quartet in Skokie, Illinois. You don't think I know you held out on the DA? Film ini menggunakan struktur naratif non-linear, which is secara acak, sehingga menuntut fokus lebih dari para penonton agar bisa memahami film ini. Karena dengan struktur naratif ini, dapat menciptakan ketidakpastian dan memungkinkan adanya manipulasi informasi. I knew it was Kaiser Soze. But Keaton, It was Kaiser Soze, Agent Kuyan. I mean, the devil himself. How do you shoot the devil in the back? Pada babak awal, kita disajikan dengan pengenalan kelima karakter utama melalui barisan identifikasi dan perampokan-perampokan kecil mereka. Awal dari konflik ini bermula pada saat kemunculan Mr. Kobayashi dengan tawaran atau mungkin paksaan untuk merampok. Puncaknya terdapat pada interogasi Verbal Kint dan Dave Kujan, di mana Verbal menceritakan versinya tentang kejadian di kapal dan juga tentang siapa sih sebenarnya Kaiser Soze ini. you're saying Keaton did. Verbal, he left you behind for a reason. Just do what I tell you. Dan pada momen menjelang akhir, which is ini poin serunya nih, adalah pada saat Agent Kujan menyadari kebenaran di balik cerita si Verbal Kint. Convince me. Verbal yang dengan santai dan tanpa ada dosa meninggalkan kantor polisi dengan mengambil barang-barang yang dititipnya, yang mana merupakan korek api emas, jam tangan emas. One pack of cigarettes, thank you. Karakter inti dan paling utama dari film ini adalah Verbal Kint yang diperankan oleh Kevin Spacey. Ia adalah narator cerita. Ia diperkenalkan sebagai pria lemah, pincang, dan bisa kita lihat di film ini bahwa ia tampak diremehkan oleh keempat suspek lainnya. Ya tentu dikarenakan penampilannya yang terlihat tidak begitu mengancam gitu kan. Roger, really. People say I talk too much. Yeah, I was just gonna tell you to shut up. Karakter kedua ada Dean Keaton yang diperankan oleh Gabriel Byrne. Ia diperkenalkan dan juga berulang kali disebutkan oleh Agent Dave Kujan bahwa ia adalah mantan polisi korup dengan jejak kriminal yang sangat luar biasa semasa dia masih tergabung dalam anggota kepolisian. I've been investigating him for the past 3 years. The guy I know is a cold-blooded bastard. Tapi di film ini dia terlihat sudah berada di jalur yang benar nih ya. Udah mulai hidup yang udah mulai tobat lah istilahnya. Dean Keaton.
unclean, huh? Say it ain't so. Dan ia menjalin hubungan dengan seorang pengacara bernama Eddie Finneran. Bisa kita lihat di film ini pada saat di dalam sel bersama keempat suspek yang lain, ia itu terlihat enggan, nggak mau lagi itu balik ke dunia kriminal. I don't want to hear anything from you. I don't care about your job. I want nothing to do with any of you. Tapi karena ia terjebak dalam situasi yang memaksa ia kembali ke dunia kriminal ini, Kitten pun ya terjerumus dan ia tetap berusaha untuk memegang kendali dan menjadi pemimpin kelompok. 3 million? Maybe more. No killing. Not if we do it my way. Lalu karakter berikutnya ada ketiga suspek lainnya, yaitu Michael McManus yang diperankan oleh Stephen Baldwin, Fred Fenster yang diperankan oleh Benicio del Toro, dan Todd Hackney yang diperankan oleh Kevin Pollak. Mereka diperkenalkan sebagai penjahat dengan reputasinya mereka masing-masing. Perkembangan karakter mereka tidak begitu signifikan karena lebih didorong untuk kebutuhan plot dan juga memperkuat cerita dari kesaksian Verbal Kint. Lalu ada Agent Dave Kujan yang diperankan oleh Chaz Palminteri, dikenal sebagai agen bea cukai yang obsesif dalam mencari siapa sih sebenarnya Kaiser Soze ini. Everyone, this is David Kuyan. Special Agent Kuyan, U.S. Customs. Ia berfungsi sebagai karakter yang mewakili pihak berwenang dan sebagai lawan bicara verbal dalam proses interogasi. Mari berfokus pada Verbal Kint dan juga Agent Dave Kujan. Perkembangan karakter mereka ini adalah yang paling signifikan karena interaksi mereka adalah inti dari narasi film. Turn state's evidence. We'll put you on the stand. We'll hear it out. I've got immunity now. What can you possibly offer me? If there really is a Kaiser Soze, he's going to come looking for you. Where's your head, Agent Kuyan? Sementara karakter seperti Kitten sengaja dikembangkan untuk menjadi red herring alias mengalihkan perhatian penonton dari kebenaran tentang siapa Kaiser Soze yang sebenarnya. Sebagian besar adegan di film ini berlatar di kota Los Angeles dan New York, dengan adegan flashback yang menggambarkan berbagai lokasi seperti gudang, jalanan, dan juga kapal. Sementara di fase masa kini, kantor polisi menjadi latar utama selama interogasi. Film ini menciptakan atmosfer neo-noir yang gelap, suram, dan penuh ketidakpercayaan. Penggunaan sinematografi yang redup, musik yang menegangkan, dan juga dialog yang sinis berkontribusi pada pembentukan suasana mencekam ini. Rasa gelisah akan ketidakpastian dan juga bahaya selalu hadir, terutama karena reputasi Kaiser Soze yang sangat ditakuti. He burns down the houses they live in and the stores they work in. He kills people that owe them money. And like that, he's gone. Dalam film ini sering digunakan pencahayaan low-key. Hal ini menciptakan bayangan yang dramatis, juga pencahayaan yang redup dan tidak merata. Ini terlihat pada saat mereka sedang membahas sesuatu, ternyata ada Mr. Kobayashi di pojok ruangan. Di sisi Mr. Kobayashi itu terlihat sangat gelap sehingga kita sedikit bertanya-tanya dan kaget ini orang siapa gitu ya kan. Bryan Singer selaku sutradara menggunakan komposisi yang sangat cermat untuk membangun rasa tegang dalam film ini. Terutama salah satunya pada penggunaan sudut kamera. Ada dua sudut pandang kamera yang sangat saya rasa simple tapi begitu powerful dalam film ini. Low angle atau shot yang diambil dari bawah objek itu bisa menimbulkan kesan dominan dan juga mengancam. High angle ini dapat digunakan untuk memberikan kesan terundung atau sedang berada di bawah, alias dalam konteks ini dalam kondisi lemah gitu. Lalu terdapat penggunaan zoom yang sangat menarik di sini. Karena zoom yang perlahan itu bisa menekankan detail penting. Seperti pada saat zoom ini mengarah kepada lilitan tali. Kostum para suspek cenderung casual. 3 orang yang layak kita sorot ini adalah Kitten, Mr. Kobayashi, dan juga Verbal Kint. Kitten seringkali terlihat berpakaian rapih, mencerminkan bahwa dia sekarang udah menjadi bisnismen yang sukses dan juga berusaha untuk meninggalkan kehidupan lamanya, yaitu terjun dalam dunia kriminal. Sementara Mr. Kobayashi ini lebih sering tampil formal. Dia terlihat sebagai orang yang sangat mengintimidasi. Sementara Verbal Kint di awal kita lihat jelas bahwa dia tuh berpakaian sederhana, cenderung lusuh bahkan, sehingga dia tidak terlihat mengancam. Nah, representasi visual Kaiser Soze dibangun melalui legenda yang sangat menakutkan yang ditanamkan dalam kesaksian dari Verbal Kint. Sepanjang film, kita tidak pernah melihat secara jelas wujud dari Kaiser Soze hingga pada akhir film.
Representasi Kaisar Soze dari kisah yang sangat melegenda ini menekankan kekuatan yang tak terlihat, namun memiliki pengaruh yang sangat besar. Terlihat banyak konvensi genre neo-noir dalam film ini, seperti protagonis yang moralnya itu dipertanyakan alias ambigu gitu kan. Lalu atmosfer film yang cenderung gelap dan sinis dengan penuh rasa waspada dan juga ketidakpercayaan, serta alur cerita maju mundur yang kompleks. Film The Usual Suspect adalah film yang sangat luar biasa, membuat saya tercengang dan sekaligus terpuaskan dalam satu sisi. Ditambah lagi dengan twist ending yang wah, luar biasa sekali. Shout out untuk Pak Hari yang sudah merekomendasikan saya untuk menonton film ini meskipun ini untuk tugas. Saya suka Pak filmnya. Oke, menurut saya pribadi Pak, kekuatan dalam film ini terletak pada kemampuan si sutradara Bryan Singer ini untuk memanipulasi persepsi penonton melalui narasi verbal kill. Film ini bukan sekedar film yang berisi tembak-tembakan dan juga kisah kriminal biasa, tetapi juga mempertanyakan keandalan narasi dan bagaimana kita sebagai penonton dapat dengan mudah ditipu oleh penampilan dan kata-kata. Ditambah lagi penggunaan elemen neo-noir yang sangat kuat, sinematografi dan juga atmosfer yang dibentuk, didukung dengan penampilan para aktor yang sangat solid, semakin memperkuat kualitas film ini sebagai salah satu film misteri kriminal terbaik yang pernah saya tonton setidaknya. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. Respect buat Bryan Singer, terima kasih. Saya Rian Hidayat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.